Kita lanjutkan perbincangan dengan Menpora, Bapak Zainuddin Amali. Pak Menteri, kalau melihat kan tadi sudah dijelaskan bahwa mengenai infrastruktur ini juga masih akan terus dipersiapkan untuk 2023. Kalau untuk anggaran sendiri, kabarnya kan ada 50 sekian miliar untuk Timnas U19. Nantinya akan seperti apa? Iya, anggaran yang sekarang digunakan untuk persiapan Timnas itu kan masuk di APBN 2020. Jadi kita sedang konsolidasikan berapa yang sudah terpakai dan berapa yang belum, atau bahkan mungkin bisa saja ada yang harus kita tambahkan. Tapi yang jelas itu kita lakukan secara transparan dan akuntabel. Bahkan Kemenpora melakukan pendampingan kepada PSSI supaya urusan administrasi mereka tidak kerepotan ya, karena tentu cabur-cabur ini kan urusannya bagaimana prestasi. Mereka dengan administrasi agak nggak begitu familiar, tetapi menjadi tanggung jawab kita karena yang diperiksa BPK itu Menpora atau Kemenpora. Jadi kita berikan pendampingan supaya administrasinya tertib. Nah, bagaimana tentang anggaran yang sudah terpakai, tentu memang itu harus sudah kita keluarkan. Kan kita ada pemberitahuan tentang penundaan itu baru tanggal 24 malam kemarin kan, waktu kita. Sehingga pembiayaan yang sudah dilakukan sebelumnya, sepanjang belum ada pemberitahuan itu, tentu itu menjadi hal yang sah saja. Karena itu memang sudah direncanakan dan dianggarkan, dan menurut saya itu tidak menyalahi. Tetapi setelah pengumuman dari FIBA itu, kita tidak boleh lagi mengeluarkan pembiayaan apapun, baik untuk kepentingan penyelenggaraan maupun untuk Timnas. Lain halnya dengan infrastruktur, karena mereka kontrak, itu kan kontrak ya, pada saat disepakati tentang pekerjaan itu sudah ada kontrak, maka itu harus diselesaikan sesuai dengan kontrak. Jadi berbeda penyelenggaraan Timnas dan infrastruktur. Pak Menteri, saya ingin ke penyelenggaraan Timnasnya Pak Menteri. Artinya kan sudah tidak ada lagi anggaran negara yang akan digelontorkan karena memang sudah ada surat keputusan dari FIFA kan begitu ya Pak Menteri. Nah, tapi kalau kita lihat di 2023 sebagaimana tadi di awal Pak Menteri sampaikan, timnya sudah berganti kan begitu, bukan tim yang sekarang lagi. Nah, tentu persiapan kan tidak bisa instan Pak Menteri, harus bisa juga segera dilakukan sejak dini begitu. 2023 jangan pandang itu masih lama, tapi dari sekarang. Nah, bagaimana dengan anggarannya untuk mempersiapkan yang akan tampil di 2023? Iya, tentu perlakuannya sama ya. Tetapi tentang hal ini saya sudah sepakat dengan Pak Menko PMK, kita koordinasikan dulu di lintas kementerian dan pemerintah daerah. Kemudian setelah itu kita, Pak Menko dan saya akan melapor ke Bapak Presiden. Tentu Pak Presiden akan memutuskan biasanya melalui rapat internal terbatas kabinet, bagaimana kelanjutan persiapan Timnas ini, dan itu kan ada di kewenangannya, ada di Kementerian Keuangan tentang anggarannya. Tetapi saya meyakini bahwa pasti akan ada persiapan itu dan akan ada pembiayaan itu sebagaimana kita menghadapi 2021 yang ditunda itu. Baik, Pak Menteri, ini juga kabarnya Timnas U19 rencananya kan hari ini 26 Desember akan berangkat ke Spanyol ya, training center. Akankah ditunda atau bagaimana nih Bapak? Ya, kalau kaitannya dengan persiapan training center. Iya betul, persiapan U20 tahun 2021 tentu tidak relevan lagi itu, karena anak-anak ini sudah tidak bisa untuk tampil di 2023. Tetapi kalau itu untuk kepentingan lain, misalnya untuk Piala Asia, ya silakan saja. Tetapi itu tentu federasi yang akan akan menentukan. Tetapi karena peruntukan pembiayaan itu hanya untuk U20 tahun 2021, tentu kami tidak bisa membiayai itu kalau untuk urusan Piala Asia misalnya. Mengenai juga wacana naturalisasi ya Pak Menteri ya, untuk memperkuat skuad gitu. Ini berlanjut nggak kira-kira Pak Menteri?
Iya, sebenarnya sih banyak yang berminat ya, terutama yang ada keturunan-keturunan kita. Ya itu akan lebih mudah. Dan itu tetap kita akan lihat karena untuk memperkuat satu tim, apalagi kita tuan rumah, tentu kita butuhkan kekuatan. Kalau dengan apa yang ada, dengan materi yang ada dalam negeri kita sudah cukup, tentu kita tidak butuhkan itu. Iya. Tetapi kalau memang dibutuhkan, mau tidak mau, karena kita tuan rumah kan, kita juga tidak mau di babak awal, di babak penyisihan sudah tersingkir. Nggak bisa begitu juga kan. Kita tetap mendahulukan, mengutamakan anak-anak kita yang sekarang sedang ada di dalam negeri, tetapi tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang anak-anak keturunan yang masih ada darah-darah Indonesia, baik dari pihak bapaknya maupun ibunya, itu juga tetap kita akan akomodir. Kan kita sudah lihat di beberapa kesempatan yang lalu kan ada Elkan Bagot, ada Jack Brown, itu kan dari luar, separuh-separuh lah bahkan itu. Pak Menteri ya? Anda dulu deh. Ini kita semua Jadi kepo rebutan sama nanyanya. Pak Menteri tadi juga mengatakan mengenai ini, kita kembali ke anggaran ya Pak Menteri ya. Kan 2023 masih cukup lama, beberapa tahun kemudian. Kalau di 2021, akankah anggaran untuk Piala Dunia 2023 ini digelontorkan cukup banyak nantinya Pak? Kita akan lihat seperti apa ke depannya. Tapi yang jelas anggaran yang kita sudah siapkan untuk 2021 itu pasti tidak bisa kita gunakan karena penyelenggaraannya kan ditunda. Nah, saya akan lapor ke Menteri Keuangan tentang itu. Kita akan putuskan penggunaannya seperti apa untuk selanjutnya. Nah, untuk 2023 sebagai informasi juga ke publik gini ya, kita itu ada satu kegiatan besar juga. Kita menjadi tuan rumah Piala Dunia Basket FIBA tahun 2023, co-host sih, tuan rumah bersama dengan Jepang. 2 event besar loh itu. Betul. Kemudian 2023 juga yang butuh biaya adalah kita harus mengirim tim untuk SEA Games yang ke-32 kalau tidak salah. Karena dia 2 tahun kan. Jadi memang butuh pembiayaan untuk kegiatan olahraga kita ini. Oke, Cukup untuk prestasi baik tentu harus ada effort, dalam hal ini salah satunya adalah biaya ya. Pak Menteri, mungkin sedikit saja, kalau misalnya anggaran dikatakan besar, mungkin Pak Menteri perlu nggak sih menjelaskan juga kepada publik, besar anggaran ini untuk mempersiapkan skuad ini karena di pandemi COVID juga, tentu kan ada juga menjadi tuan rumah, protokol-protokol yang harus disiapkan yang juga mengeluarkan biaya juga. Harapannya 2023 nanti, mungkin pandemi selesai, amin, mudah-mudahan kan begitu, amin. Ya kan, artinya kan biaya pun juga bisa kita efisiensikan, tapi dalam hal ini ya tetap maksimal untuk timnas kita begitu. Silakan Pak Menteri. Iya, kesempatan kita untuk menjadi tuan rumah hanya sekali, belum tentu bisa datang berkali-kali. Belum tentu 10 atau 20 tahun yang akan datang kita bisa menjadi tuan rumah. Maka harus kita maksimalkan. Kita sukses di penyelenggaraan, kita sukses di prestasi tim nasional. Oleh karena itu, biaya kita tentu sepanjang itu bisa kita pertanggungjawabkan, akuntabel dan transparan, itu tidak menjadi masalah. Karena perintah Bapak Presiden kepada kami bahwa selenggarakan dengan sebaik-baiknya. Yang penting anggarannya jangan dikorupsi, itu aja udah. Iya, sepakat juga dengan itu ya. Pak Menteri, terakhir, apa yang Pak Menteri bisa sampaikan langsung mungkin kepada para adik-adik kita ini Pak Menteri? Ada impian dia membela negara, Garuda di dada, tapi faktanya di tahun 2023 bukan mereka lah yang akan berlaga di rumput hijau. Tapi buat mereka yang masih usianya dini, U16 berarti ya. 16, ya. Nah, betul. Ini untuk dua tipe usia ini, apa yang bisa Pak Menteri sampaikan langsung kepada mereka? Ya, untuk anak-anak yang sekarang sudah berlatih luar biasa di bawah bimbingan pelatih Coach Sintayong, yang sudah menunjukkan prestasinya yang sekarang U19, memang karena kondisi sehingga anak-anakku semua tidak memungkinkan untuk bisa ikut di dalam Piala Dunia U20 tahun 2023. Tetapi jangan putus harapan, karena ada kesempatan-kesempatan lain lagi
kita ada U23, kemudian ada senior. Saya yakin kalau kita bina dengan serius dan dengan kerjasama yang baik dari semua stakeholder, sepak bola kita satu saat bisa berprestasi, baik untuk kelompok umur maupun untuk senior. Nah, buat anak-anak yang sekarang di usia 16, persiapkan diri kalian dengan sebaik-baiknya. Saya berharap, siapa tahu di antara kalian ada yang akan terpilih, karena persaingannya luar biasa. Sekarang juga ada Garuda Select yang sekarang sedang berlatih di luar negeri, dan pemain-pemain lain yang ingin bergabung, karena ini ajang bergengsi untuk kelompok umur U20 tahun 2023. Persiapkan diri kalian dengan sebaik-baik. Jadi banyak turnamen dan juga event yang bisa diikuti nantinya begitu ya Pak Menteri ya? Betul. Terima kasih banyak Pak Menteri waktu Anda pagi ini bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sukses untuk sepak bola kita di tanah air. Sehat selalu untuk Anda. Assalamualaikum. Iya, jaga kesehatan Fadil dan Ratih. Baik, terima kasih Pak. Dikatakan tadi Pak Menteri di 2023 kita menjadi co-host basket, menjadi host Piala Dunia U20, dan juga banyak lagi. Pandeminya selesai ya. Amin, itu doa paling pertama tuh. Baik, kita masih akan hadir lagi di segmen berikutnya dengan informasi yang kami hadirkan juga kembali ke hadapan Anda. Saat lagi.